Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah pada baik-baik semua ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang belum hadir di sini? Alhamdulillah sudah hadir semuanya ya. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silahkan kepada KM untuk memimpin doanya. Ya, terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa. Kemudian marilah untuk menguatkan rasa nasionalisme kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan memberitahu tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang sumber energi alternatif ya. Tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menyebutkan yang termasuk ke dalam sumber-sumber energi alternatif. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan atau memberikan contoh penggunaan sumber-sumber energi alternatif dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, marilah sebelumnya ada yang tahu matahari? Ya, tentunya kita tahu semua ya, matahari adalah yang setiap hari menyinari kita, memberikan cahaya kepada kita, cahaya kehidupan. Kemudian ada yang tahu kincir angin? Ya, kincir angin itu digerakkan oleh apa? Ya, tentunya oleh angin ya. Kemudian ada yang tahu kincir air. Selain kincir angin ada kincir air. Kincir air ya. Kalau kincir air digerakkannya oleh apa? Oleh air tentunya. Nah, dari yang kita sebutkan tadi ada matahari, ada air dan juga ada angin. Nah, itu adalah yang termasuk sumber-sumber energi alternatif. Ya. Baiklah, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan Bapak akan menjelaskan sedikit tentang sumber energi alternatif. Bapak harap kalian dapat menyimak apa yang Bapak sampaikan ya. Yang pertama, sumber energi alternatif itu adalah sumber energi yang berasal dari alam. Kemudian keberadaannya juga di alam sangat melimpah, tidak akan habis ya. Nah, yang termasuk ke dalam sumber energi alternatif itu adalah yang pertama, sinar matahari. Ini yang pokok utama. Sinar matahari selain mengandung vitamin D yang berfungsi bagi pertumbuhan tulang kita sebagai manusia, sinar matahari juga dapat dijadikan sebagai pengganti listrik yang diubah melalui panel surya. Kemudian yang kedua yang termasuk ke dalam sumber-sumber energi alternatif itu ada air ya. Air keberadaannya di bumi sangat melimpah, bahkan tidak akan habis insya Allah ya. Nah, air ini termasuk ke dalam sumber energi alternatif. Dengan air juga dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang ketiga ada angin ya. Ada yang tahu angin? Ya, kalau tidak ada angin kita tidak akan bisa bernapas ya. Ya, angin itu termasuk ke dalam sumber energi alternatif. Keberadaannya tidak akan habis ya. Angin juga dapat dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga udara ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk ke dalam sumber energi alternatif ada biomasa ya. Biomasa ini ada biomasa yang berasal dari kotoran hewan dan manusia, dan ada juga yang berasal dari tumbuhan. Itulah tadi yang termasuk ke dalam sumber-sumber energi alternatif.
Nah, kemudian penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Contohnya, sinar matahari. Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Ada yang tahu? Ya. Nah, untuk menggunakan sinar matahari menjadi listrik, maka kita harus mengubahnya melalui panel surya, ya. Kalau di kota, di rumah-rumahnya, di atap rumahnya suka ada panel yang segi 4 itu, ya, namanya panel surya. Itu adalah pengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Kemudian bisa juga yang digunakannya sinar matahari itu ke dalam kendaraan, ya. Kendaraan kalau menggunakan bahan bakar minyak itu kan menghasilkan polusi udara. Nah, untuk ramah lingkungan, kendaraan masa depan bisa diganti dengan menggunakan sumber energi listrik yang melalui panel surya tadi, ya. Kemudian penggunaan air, ya. Sumber energi alternatif dari air juga sama tadi. Air ditampung dengan sebuah waduk yang besar, kemudian dibuatlah sebuah pembangkit listrik tenaga air. Maka jadilah sumber listrik. Nah, seperti itu anak-anak, penjelasan tentang sumber-sumber energi alternatif dan pemanfaatnya. Nah, sekarang Bapak akan membuat kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Silahkan buat kelompok di antara kalian. Karena kita cuma ada 10 orang, ya, silahkan kalian buat menjadi 2 kelompok, ya. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Silahkan kalian lihat di buku yang sudah Bapak berikan tadi, ya. Ada di situ tugasnya. Kalian identifikasi atau sebutkan sumber-sumber yang termasuk ke dalam sumber-sumber energi alternatif. Kemudian berikan contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Ya, bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Dari kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Ya. Kita sekarang tampilkan hasil kerja kalian masing-masing itu, kelompok masing-masing itu, ya. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nanti kelompok 2 menanggapi. Ya, kelompok 1. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada tanggapan? Ya. Ya, bagaimana kelompok 1? Tadi ada tanggapan dari kelompok 2 seperti itu. Ya. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan tanggapannya. Sekarang bagian kelompok 2 yang tampil. Kemudian kelompok 1 yang menanggapi. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menampilkan hasil diskusi bersama teman-temannya. Silahkan kepada kelompok 1 untuk menanggapi. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menanggapi. Bagaimana kelompok 2? Ya. Ya, baiklah anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bahwa yang termasuk ke dalam sumber energi alternatif itu, 1 adalah sinar matahari, yang kedua adalah air, yang ketiga angin, yang keempat apa tadi yang keempat? Biomasa, ya. Itu yang termasuk ke dalam sumber energi alternatif. Kemudian contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik melalui panel surya. Kemudian sinar matahari juga dapat dijadikan sebagai bahan bakar mobil masa depan, yaitu dengan mobil bertenaga listrik, ya. Itulah pembelajaran kita untuk hari ini, ya. Marilah bersama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.